Kalau ada yang bilang cowok paling hot di komplek, ternyata seekor simpanse yang nyamar. Itu bukan bahan bercanda. Soalnya ada satu orang yang beneran bisa lihat wujud asli semua orang. Dan percaya deh, banyak yang ternyata bukan manusia. Anak ini bernama Haichen. Sejak entah kapan, matanya mendadak punya kemampuan aneh yang bikin dia bisa menangkap bentuk asli makhluk-makhluk yang nyelip di tengah manusia. Mereka hidup rapi, nyamar mulus, jalan kayak warga biasa, sampai ada satu momen yang bikin Haichen sadar bahwa kemampuan ini bukan cuma bikin hidupnya jadi aneh, tapi juga berbahaya. Semua berawal dari hari biasa di taman. Haichen lagi sendirian, suasana santai, sampai tiba-tiba dia dikepung segerombolan berandalan. Pemimpinnya tipe yang dari jauh aja udah kelihatan suka bikin masalah, dan dia dipanggil Viper. Mereka ngepung rapat, gaya mereka jelas bukan cuma mau minta duit jajan. Tapi begitu Haichen melihat wujud asli Viper, suasananya langsung berubah. Rahasia yang kebuka itu kayak ngebalik tombol. Viper tiba-tiba berubah, lengannya melintir, dan memanjang jadi ular-ular berbisa yang hidup, licin, dan siap nyambar kapan aja. Tanpa nunggu lama, serangan itu melesat, dan satu gigitan nancep ke tubuh Haichen. Rasanya kayak panas dingin nyampur jadi satu. Tubuhnya melemah cepat, kepala mulai ringan, dan pandangannya goyah seolah mau padam. Namun tepat di detik ketika dia hampir jatuh ke gelap, ada sesuatu di dalam dirinya yang bangun, sesuatu yang udah lama dikunci. Segel itu retak, lalu meledak. Roh harimau yang tersegel di dalam Haichen terbangun, dan dalam sekejap semuanya jadi brutal. Harimau itu muncul dan menghancurkan Viper seolah yang dilawan cuma sampah. Bukan sekadar menang, tapi benar-benar membantai, gerakannya cepat, ganas, dan selesai dalam hitungan detik. Masalahnya, musuhnya sempat kabur. Viper lolos dan Haichen harus menelan kenyataan yang jauh lebih absurd. Harimau itu tidak pergi. Dia malah menetap bersama Haichen, memakai wujud manusia, hidup serumah, dan bahkan sempat ribut dengan kucing gara-gara makanan. Kayak dua binatang lapar yang sama-sama merasa paling berhak, dan itu baru awal. Bahaya belum selesai. Di sekolah muncul murid baru, dan Haichen langsung tahu ini juga bukan manusia. Aura aslinya kebaca jelas di mata Haichen. Belum juga lama, sekelompok pembuli coba ngeroyok murid baru itu. Tapi yang terjadi justru kebalik. Murid baru itu memakai semacam hipnosis, dan pemimpin pembulinya langsung kehilangan kendali, ngamuk, lalu mulai menghajar siapa aja yang ada di dekatnya sampai beberapa orang tumbang. Teman Haichen melihat semua kejadian itu, dan tanpa sadar, dia ikut kena efeknya. Malamnya murid baru itu memberi perintah mengerikan pada si teman. Perintahnya jelas dan buruk, menyuruhnya melangkah sampai ke tepi gedung. Pertanyaannya tinggal satu, Haichen bisa menyelamatkan temannya atau mimpi buruk ini baru benar-benar dimulai? Cerita lalu mundur ke awal, ke kelas yang lebih tenang sebelum semuanya pecah. Seorang profesor sedang menjelaskan mitologi. Dia menerangkan makna perang lewat kisah-kisah kuno yang terdengar seperti dongeng, tapi menyimpan simbol yang tajam. Dalam cerita itu, di awal dunia, ada manusia yang memakan tanaman suci. Setelah memakannya, satu manusia berubah menjadi beruang, dan itu dianggap lambang kemenangan suku beruang. Sementara harimau yang gagal menjadi manusia dijadikan simbol suku harimau yang kalah. Kedengarannya memang agak bikin dahi berkerut, tapi profesor menekankan bahwa mitologi itu sebenarnya metafora. Itu cerminan totem worship dan gambaran masyarakat purba, bagaimana mereka memaknai kemenangan, kekalahan, dan perang. Kelas hari itu selesai. Buat Haichen, itu bukan hal baru. Dia masih tertidur di belakang, kepalanya miring dan kelihatan kayak orang yang cuma numpang hadir. Sampai seseorang mendekat berusaha membangunkannya, Haichen akhirnya kebangun, refleks nanya ada apa. Yang mengganggunya ternyata Susi, sahabat terdekatnya. Susi langsung nyerocos nanya apa, Haichen ke sekolah cuma buat tidur lagi. Rumah punya kasur, tapi masih aja datang dan buang waktu di kelas, seolah-olah sekolah cuma tempat buat merem. Haichen sudah hafal pola itu. Dalam hati, dia mikir, Susi mulai lagi seolah Susi datang ke sekolah cuma buat nguliahin dia. Tapi setelah ocehan itu, Susi tiba-tiba menanyakan kabarnya, memastikan dia baik-baik saja. Haichen merasa nggak ada yang aneh, jadi dia heran kenapa harus ditanya begitu. Karena dia merasa normal. Susi langsung mengarah ke hal yang lebih spesifik. Masalahnya ada di mata Haichen. Begitu itu disebut Haichen paham. Dia mengaku belakangan dia sudah nggak melihat hal-hal aneh itu lagi. Bahkan dia merasa kemampuan itu mungkin sebentar lagi benar-benar hilang dan semuanya akan selesai. Susi terdengar lega, buatnya itu tanda bagus. Sehabis pulang sekolah, Haichen mampir ke minimarket di pojokan.
Di dalam, dia berdiri lama di depan rak makanan kucing. Dia tidak mau asal ambil, walaupun itu buat kucing liar. Dia menimbang-nimbang, membayangkan mana yang paling disukai. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk nggak ribet dan memilih satu yang terlihat paling masuk akal. Saat dia bergerak, dia mendengar dua siswi ngobrol heboh. Mereka bilang pegawai baru di kasir itu super hot, levelnya sampai kelewat ganteng. Dua siswi itu kelihatan jelas lagi naksir berat, lalu mereka maju ke kasir dan membayar belanjaan mereka. Hai-Chen juga ikut penasaran. Dia mencoba melirik si pegawai, pengen tahu memang seganteng apa sampai orang segitunya. Begitu pandangannya kena, kabar baiknya langsung lenyap. Yang berdiri di balik kasir, di mata Hai-Chen bukan cowok ganteng. Itu seekor monyet. Lebih tepatnya terlihat seperti simpanse yang memakai penyamaran manusia. Hai-Chen sempat membeku. Otaknya kayak butuh beberapa detik buat nerima pemandangan itu. Sementara dua siswi itu sudah minta nomor, pengen nambahin pegawai itu sebagai teman. Pegawai itu terlihat canggung, jelas tidak nyaman, dan menolak dengan alasan yang terasa rumit. Di perjalanan keluar, Hai-Chen teringat bagaimana semuanya bermula. Kemampuan itu datang tanpa aba-aba, seolah dilempar begitu saja ke hidupnya. Dia sendiri sudah lupa kapan tepatnya itu mulai. Yang dia tahu, ada makhluk-makhluk yang menyembunyikan bentuk asli mereka dan hidup berdampingan dengan manusia. Sisi baiknya, sejauh pengamatannya, keberadaan mereka tidak selalu mengancam dunia manusia. Sisi buruknya, Hai-Chen datang ke minimarket itu tiap hari, dan tiap hari juga dia harus melihat wujud monyet itu. Dan itu sama sekali bukan pengalaman menyenangkan. Hai-Chen sempat berpikir tidak akan ada masalah selama si monyet tidak melakukan apa-apa. Namun ternyata dia salah. Monyet itu sadar Hai-Chen punya kemampuan tersebut. Dan yang lebih buruk, monyet itu ternyata berada tepat di belakang Hai-Chen. Saat Hai-Chen keluar, dia menemukan kucing kecil yang biasa dia kasih makan. Monyet itu juga melihat kucing itu, lalu memberi peringatan agar Hai-Chen tidak terus-terusan berada di situ, menunggu seperti itu setiap hari. Hai-Chen mendadak merasa tertekan, karena seakan-akan keberadaan kucing itu ikut menarik perhatian. Tidak lama, Hai-Chen berjalan sendirian di jalanan, meninggalkan kucing itu agar bisa makan dengan tenang. Si kucing kecil benar-benar makan damai. Hai-Chen merasa setidaknya sekarang kucing itu bisa makan sepuasnya. Namun setelah beberapa waktu, Hai-Chen merasakan sesuatu yang aneh, bulu kuduknya meremang. Ada alasan kenapa itu terjadi. Kucing punya insting tajam, seolah terhubung dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Dan saat itu, tubuh Hai-Chen seperti memberi alarm. 3 pembuli muncul. Salah satunya ngomel, bilang dia heran kenapa ada kucing brengsek yang bikin ribut tiap malam, suaranya kencang sampai dia nggak bisa tidur. Mereka menuduh semua itu ulah Hai-Chen. Hai-Chen bingung, karena tempat itu jauh dari area perumahan. Namun di saat yang sama, dia sadar dia sudah masuk masalah. Dia langsung minta maaf, mengaku itu salahnya, dan berjanji akan lebih hati-hati mulai sekarang. Dia mencoba mengakhiri situasi dengan pergi pelan-pelan, berusaha membuat mereka berhenti. Tapi salah satu yang berkerudung memerintahkannya untuk tetap di tempat. Orang itu bilang dia tahu Hai-Chen bisa melihat mereka. Hai-Chen terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana orang ini bisa tahu. Tapi sekarang bukan waktunya mikir panjang. Dia jelas dalam bahaya dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah kabur. Namun makhluk non-manusia itu, sosok yang terasa seperti ular berkedok manusia, bilang percuma saja. Dia memerintah Hai-Chen tidak membuang energi. Hai-Chen nekat lari sambil panik, namun lari itu tidak ada gunanya. Dia tidak mungkin jauh dari tangan monster itu. Dari lengan si makhluk, beberapa ular menembak keluar, melesat seperti cambuk hidup. Lengan itu memanjang tidak wajar, dan salah satu ular berhasil menggigit Hai-Chen. Walau Hai-Chen sudah sempat menjauh, rasa sakitnya langsung menjatuhkan dia. Tubuhnya seperti disiram racun, bukan cuma gigitan, karena ular-ular itu berbisa. Makhluk itu menjelaskan dengan tenang bahwa racunnya memang tidak terlalu kuat, tapi menyebar cepat. Dalam beberapa menit, Hai-Chen tidak akan bertahan untuk menceritakan apapun. Kalau Hai-Chen mau hidup, satu-satunya pilihan adalah menunjukkan wujud aslinya. Hai-Chen tidak paham. Dia merasa makhluk itu salah orang. Kenapa dia diseret-seret jadi harimau? Dia memang sering sial, tapi dianggap orang lain sampai harus mati begini terasa kelewat apes. Makhluk itu bahkan menyebut Hai-Chen sebagai harimau kaya, seolah dia sudah yakin 100%. Di saat itulah sesuatu muncul. Sebuah harimau benar-benar berdiri di depan Hai-Chen. Hai-Chen terpaku, tidak percaya. Seumur hidup dia tidak pernah menyangka bakal melihat harimau, apalagi tepat sebelum pikirannya padam. Anehnya, dia bahkan tidak merasa suka harimau. Dia lebih suka kucing. Namun yang menyelamatkan nyawanya justru si harimau kecil itu. Harimau itu melepaskan gelombang kekuatan yang bisa dirasakan bahkan oleh para non-manusia. Makhluk ular itu tersenyum, merasa dugaannya benar. Dia menyebut monyet itu ternyata tidak salah. Pantas saja mereka sudah mencari lama dan tidak menemukan si harimau. Harimau itu memakai teknik penyegelan kuno, bersembunyi di dalam tubuh manusia, dan kini akhirnya ketahuan. Harimau itu menoleh pada Hai-Chen dan meminta maaf.
Di ujungnya, semua ini terjadi karena dirinya dan Hai-Chen harus menanggung sakitnya. Harimau itu meminta Hai-Chen bertahan sedikit lagi. Makhluk ular memerintah anak buahnya maju. Mereka merasa masih ada kesempatan karena harimau baru saja bangun dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Namun kenyataan menghajar mereka cepat. Harimau kecil itu berputar dengan amarah yang bikin udara terasa tajam. Pukulan pertamanya menghantam salah satu sampai beberapa giginya copot. Dalam hitungan detik, wajah orang itu sudah menempel di tanah. Yang kedua, maju dengan percaya diri, mengira bisa berbuat sesuatu. Tapi justru dia kena tendangan ke rahang, keras bersih, dan membuatnya ikut kehilangan gigi. Melihat pilihan menipis, makhluk ular akhirnya menyerang langsung. Harimau itu bahkan tidak bergeming. Makhluk ular sempat yakin racunnya masuk, merasa bisa melumpuhkan anggota tubuh harimau. Tapi harimau menangkap semua ular itu dan meremuknya di genggaman. Harimau mencibir, menyebut itu bukan racun, cuman liur menjijikkan. Makhluk ular mulai panik, tapi sudah telanjur ditarik masuk ke pertarungan jarak dekat. Harimau mengajaknya mendekat, seolah mau menyelesaikan semuanya langsung. Harimau menyerang dengan tangan siap menghantam lagi, dan dalam momen itu, ketiga penyerang terlihat tamat. Setidaknya itu yang harimau kira. Karena ular-ular yang jatuh dari tubuh makhluk ular itu mulai kabur, melata cepat, mencari celah untuk lolos. Harimau merasa kesal, tapi tidak sempat mengejar. Ada masalah yang lebih mendesak. Hai-Chen ada di sana, tubuhnya sudah hampir menyerah. Beberapa waktu kemudian, Hai-Chen akhirnya bangun. Namun begitu matanya terbuka, ada suara yang memanggilnya dengan nada menyebalkan. Sosok itu masih saja berisik, menuntut Hai-Chen yang sudah bangun untuk tidak cuma rebahan dan malah disuruh bikin makanan. Hai-Chen langsung mengingatkan, kalau mau masuk kamar, setidaknya ketuk pintu. Dia juga mengingatkan bahwa dia punya nama, Hai-Chen, bukan asal panggil seenaknya. Sosok itu tidak peduli. Dia tetap memanggil Hai-Chen dengan sebutan ngawur, bahkan meledek dengan panggilan yang disamakan dengan hewan. Dia cuma fokus pada satu hal, dia lapar. Hai-Chen mencoba mengingat kejadian hari itu. Masih susah dipercaya bahwa orang berisik yang tinggal serumah ini adalah harimau yang menyelamatkannya. Perbedaan sikapnya terlalu jauh dari sosok petarung buas jadi bocah ribut yang kerjaannya ngedumel. Hai-Chen menjelaskan bahwa sudah seminggu berlalu sejak insiden itu. Dia tetap tidak paham bagaimana semua bisa terjadi. Setelah digigit, dia cuman gelap total. Cerita yang dibawa harimau itu pun terdengar mustahil. Namun si harimau kembali menuntut makanan, heran kenapa Hai-Chen malah melamun. Hai-Chen memutuskan agar tidak terus-terusan memanggilnya harimau, dia akan memanggilnya T saja. Hai-Chen akhirnya bergerak bilang dia akan masak dan minta T menunggu sebentar. T menerima itu, tapi ketika menunduk, dia melihat kucing dari hari itu juga ada di sana. Ternyata Hai-Chen mengadopsi kucing itu. Di dapur, Hai-Chen menggoreng beberapa telur. Sambil masak, dia menanyakan apakah T, harimau dari mitologi itu, kabur dari tanah asalnya karena tidak suka sayur. T langsung membantah. Dia merasa itu cerita gila, sayur itu bergizi. T juga mempertanyakan soal mitologi, seakan topik itu tidak penting. Namun Hai-Chen tiba-tiba melihat sesuatu yang bikin kesel. T sedang memakan makanan kucing, Hai-Chen menegur, mempertanyakan kenapa makanan kucing ikut dimakan. T tidak mengerti kenapa harus dipermasalahkan, karena menurutnya makanannya enak. Lalu T menanyakan kenapa Hai-Chen membawa kucing yang menurutnya gila itu. Karena kelihatannya kucing itu cuma kerjaannya makan. Kucing itu menangkap suasananya, dan jelas tidak suka dicemooh. Hai-Chen langsung merasa semakin yakin bahwa T ini tidak mungkin pahlawan mitologi yang dibahas di kelas. Kelakuannya terlalu ngawur. Setelah kenyang, Hai-Chen menanyakan apakah T mengenal para non-manusia yang menyerangnya waktu itu. T menyebut mereka cuma kacung, tapi Hai-Chen mengingat mereka seolah mengenal T. Hai-Chen menanyakan apakah mereka yang membangunkan T. T tidak langsung menjawab. Dia malah menggerakkan tangan dan gerakannya membuat Hai-Chen panik sejenak karena terlihat seperti hendak merobek pakaian Hai-Chen. Pikiran Hai-Chen sempat melompat ke arah yang tidak-tidak. Namun ternyata T mengincar liontin giok yang tergantung di tubuh Hai-Chen. Dia menanyakan dari mana Hai-Chen mendapatkannya dan siapa yang memberinya. Hai-Chen menjawab itu pemberian ibunya. T menanyakan di mana ibunya sekarang. Hai-Chen mengaku tidak tahu, seolah ibunya hilang tanpa jejak. T berdiri dan memberi peringatan tegas. Mulai sekarang, Hai-Chen harus membawa liontin giok itu setiap saat. Karena setelah ini, banyak masalah akan datang mendekat. Hai-Chen menyuguhkan T dan memberi T ketukan kecil di kepala, merasa aneh karena T tiba-tiba bicara serius. Hai-Chen berpikir, selama T tidak bikin masalah, semuanya akan baik-baik saja dan dunia tetap damai. Waktu berlalu. Hai-Chen kembali ke sekolah. Di kelas, guru meminta semua orang duduk dan memperkenalkan murid baru. Beberapa anak cowok langsung komentar kecewa karena murid baru itu ternyata cowok.
bukan cewek, dan lebih parahnya lagi tubuhnya kecil. Murid baru itu memperkenalkan diri, menyebut namanya Wong Hu, lalu meminta semua orang untuk menjaganya. Di saat itulah kemampuan Hai Chen mendadak aktif. Hai Chen langsung sadar, murid pindahan itu bukan manusia. Rasanya seperti ada sesuatu yang berdenyut di balik kulit orang itu, dan matanya otomatis menangkap bayangan wujud lain yang cuma bisa dia lihat. Namun kelas tetap jalan seperti biasa, sampai bel pulang bunyi dan semua orang tumpah ke lorong. Di luar kelas, di koridor, Hai Chen melihat geng pembuli yang sudah terkenal. Gerombolannya Zhang Long. Pemimpinnya tipe yang selalu butuh alasan buat ribut dan kebiasaannya simple, sengaja nyenggol orang lalu cari masalah dari situ. Kali ini dia nyenggol seseorang sampai orang itu jatuh ke lantai. Zhang Long langsung nyembur kata-kata kasar, nanya apa sampah itu nggak punya mata, nggak lihat jalan, dan ngomel dengan nada merendahkan seolah dia yang paling benar. Orang yang dia sebut sampah itu ternyata Wong Hu. Wong Hu justru kelihatan santai, bahkan ada senyum tipis yang muncul, seperti dia menganggap semua ini cuma mainan. Zhang Long menangkap senyum itu dan malah makin bersemangat. Dia mengajak Wong Hu buat ngobrol sebentar sambil menekan dengan gaya sok berkuasa. Di sekitar situ ada orang yang memperhatikan insiden kecil itu, dan Zhang Long merasa makin pede karena ada penonton. Zhang Long sempat nyentil lagi, bilang Wong Hu tadi ketawa, jadi kenapa sekarang nggak ketawa lagi. Tapi Wong Hu membalas dengan sikap dingin, menyebut cara mereka mengintimidasi orang itu membosankan, seolah cuma itu doang yang mereka bisa. Buatnya, itu patut dikasihani. Ucapan itu langsung bikin gengnya tersulut. Mereka merasa dilecehkan. Mereka nanya apa Wong Hu sudah gila, lalu berusaha menahan Wong Hu supaya tidak pergi begitu saja. Zhang Long langsung menerjang, berniat memukul. Namun tepat ketika jarak mereka rapat, Zhang Long seperti menabrak dinding tak terlihat. Di depan wajahnya muncul aura psiko dari Wong Hu, wujud yang bikin napas orang serasa tersangkut. Zhang Long tidak paham apa yang terjadi, tapi tubuhnya tiba-tiba berhenti total. Tangannya macet di udara, kakinya tidak bisa maju, dan kepalanya dipenuhi bisikan-bisikan yang terus berulang, menyuruhnya menghancurkan dan melenyapkan. Anak buahnya malah bingung. Mereka nanya kenapa bosnya mendadak diam dan tidak jadi menyerang. Sementara itu, Wong Hu terlihat santai, bahkan sempat bersenandung pelan seperti tidak ada apa-apa. Yang hancur justru Zhang Long. Dalam kondisi seperti orang kesurupan atau berhalusinasi, dia meraih kursi dan mulai mengamuk ke arah kelompoknya sendiri. Salah satu anak buahnya sempat berteriak minta dia berhenti, tapi Zhang Long sudah tidak bisa dikendalikan, berkeringat deras, napasnya kacau, tapi tetap menyerang membabi buta. Tidak butuh lama sampai semuanya berantakan. Orang-orang jatuh satu persatu, dan setelah amukan itu selesai, tidak ada yang tersisa selain tubuh-tubuh yang tumbang dan wajah-wajah yang ketakutan. Wong Hu malah terlihat puas, senyumnya lebar, seperti hasil itu memang yang dia incar. Di tengah kekacauan itu ada satu orang yang baru datang dan langsung terdiam melihat pemandangan tersebut. Setelah melihatnya, orang itu langsung berlari menuju Hai Chen. Hai Chen sendiri masih terlihat cukup tenang, jadi dia sempat bertanya kenapa orang itu kelihatan terburu-buru. Namun orang itu panik menjelaskan bahwa semua ini ulah murid pindahan itu, Wong Hu, dan situasinya benar-benar gila. Belum sempat Hai Chen merespons panjang, Wong Hu muncul tiba-tiba di dekat mereka. Seakan-akan dia bisa muncul kapan saja kalau namanya disebut. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan keberadaannya terasa dingin, membuatnya kelihatan seperti hantu yang tinggal di sekitar sekolah. Hai Chen sempat berpikir Wong Hu tinggal dekat sekolah, tapi masih belum tahu apa maunya. Wong Hu terlihat seperti tidak menganggap itu masalah besar, lalu meminta seseorang untuk datang hari itu. Dia mengabaikan si perempuan yang tadi bicara, lalu menanyakan pada Hai Chen tentang alamat rumahnya. Seketika temannya berteriak menolak, mengingatkan Hai Chen bahwa mereka sudah punya rencana di rumah hari itu. Hai Chen sampai berkeringat, baru sadar dia hampir lupa dengan rencana tersebut. Temannya menegaskan bahwa untung dia yang ingat, lalu mereka buru-buru cari alasan, pamit, dan pergi terpisah agar lepas dari situasi aneh itu. Sementara itu, Wong Hu sadar dia sudah ketahuan. Dia mengomentari dengan nada santai bahwa mereka sudah cukup bagus menangkapnya, tapi di saat yang sama, mereka justru menempatkan diri dalam bahaya. Setelah itu, Wong Hu bergerak cepat. Dia menangkap si perempuan, mencengkeramnya tanpa malu-malu. Dia bahkan menanyakan namanya dengan cara yang terang-terangan, lalu menekan lagi, mempertanyakan kenapa si perempuan ikut campur urusannya. Tidak lama kemudian, si perempuan menelepon Hai Chen dengan suara gemetar. Dia mengaku sedang berada di atap gedung. Dia minta Hai Chen datang secepat mungkin karena dia merasa dirinya akan jatuh.
Hai Chen paham, perempuan itu sedang dikendalikan. Wong Hu ternyata non-manusia dengan kemampuan hipnosis. Dia bisa mengendalikan kehendak orang lain, menyetir tubuh mereka seperti boneka, dan memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Orang ini datang bukan untuk iseng. Dia dikirim oleh seseorang bernama Yi Chan dengan tujuan menyusup dan mendekati target tertentu. Saat situasi genting itu berjalan, 3 pria muncul, salah satunya memakai kacamata hitam. Pria itu menegur Wong Hu, mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Hai Chen sempat terpikir, apakah ini Yi Chan yang disebut? Tapi yang jelas pria berkacamata itu memperingatkan bahwa perempuan ini bukan target yang mereka cari. Wong Hu justru tenang, lalu menyebut orang yang dia cari sudah datang. Tatapannya mengarah lurus ke Hai Chen yang saat itu sudah berada di tepi atap, mati-matian ingin menyelamatkan temannya yang berdiri di ambang jatuh. Perempuan itu menyebut tubuhnya tidak lagi menurut padanya. Dia sadar dia bergerak bukan karena ingin, tapi karena dipaksa. Semua ini terjadi karena Wong Hu yang mengendalikan tubuhnya. Hai Chen menyuruhnya tetap diam sebisa mungkin dan dia mencoba mendekat untuk menyelamatkan. 2 anak buah pria berkacamata mulai berbisik heran. Mereka menilai tubuh Hai Chen terlihat rapuh, tapi anehnya harimau bisa tersegel di dalam tubuh itu. Salah satu dari mereka, Xiaong, merasa kesal, menganggap semua ini kerjaan besar hanya untuk manusia biasa yang sama sekali tidak punya kekuatan. Di tengah tekanan itu, Hai Chen menoleh dan memaki tindakan Wong Hu, mempertanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Namun Wong Hu hanya menyuruhnya diam. Dia menyebut ini waktu yang pas untuk menguji apa yang Hai Chen bisa lakukan. Dengan gerakan tangan, Wong Hu memaksa tubuh perempuan itu berjalan maju. Langkahnya terus bergerak, pelan tapi pasti, sampai tidak ada lagi pijakan. Perempuan itu jatuh. Tidak ada portal, tidak ada keajaiban, tidak ada kemampuan terbang mendadak. Bahkan para anak buah pun tidak menyangka hasilnya akan sebrutal itu. Hai Chen berteriak putus asa, tapi tubuhnya tidak sempat menyusul. Tidak ada kekuatan yang tiba-tiba bangkit, dan perempuan itu menghantam tanah dengan keras. Wong Hu tertawa, bukan tertawa biasa, tapi tawa puas yang terasa sakit di telinga karena dia benar-benar menikmati tragedi itu. Di depan Hai Chen yang hancur, Wong Hu menoleh pada pria berkacamata seolah ingin membuktikan sesuatu. Dia menegaskan bahwa dia sudah bilang, Hai Chen itu cuma manusia biasa, tidak punya kekuatan, tidak istimewa. Salah satu anak buah mencemooh menilai Wong Hu jadi sok hebat karena punya sedikit ketahanan. Mereka merasa seharusnya tidak membiarkan Wong Hu menangani semua ini sendirian. Wong Hu menangkap kata-kata itu, lalu mengulanginya dengan nada dingin menanyakan soal ketahanan dan kesombongan. Sejak awal sikap arogan dari pihak mereka sudah mengganggunya. Satu-satunya alasan dia menerima pekerjaan ini cuma untuk memastikan apakah lawan benar-benar kuat. Tapi ternyata Hai Chen tidak punya apa-apa. Wong Hu merasa sekarang giliran dirinya yang dinilai, giliran dirinya yang ditertawakan seperti sampah. Hai Chen yang mendengar semuanya meledak. Dia memaki Wong Hu dan menerjang. Namun hipnosis Wong Hu aktif seketika. Tubuh Hai Chen membeku di tempat, seperti dibekukan di tengah langkah. Wong Hu menyebut Hai Chen sampah yang tidak berarti. Pria berkacamata mencoba menghentikan Wong Hu, menahan tangannya, mengingatkan bahwa Wong Hu tidak boleh melukai Hai Chen. Wong Hu malah mengancam, menyuruh pria itu tidak ikut campur kalau tidak ingin disingkirkan juga. Ancaman itu memicu konflik. Pria berkacamata tidak terima dan mulai menunjukkan kekerasan. Namun Wong Hu sudah lebih dulu memakai kekuatannya. Dengan satu gerakan, pria berkacamata jatuh di bawah kendali hipnosis. Pria itu tiba-tiba memegangi kepalanya sendiri, mencengkeram kuat, lalu dalam sekejap dia menghancurkan dirinya sendiri dengan cara mengerikan, seperti memutus sistemnya sendiri dari dalam. Bukan sekadar pingsan, tapi benar-benar mematikan. Anak buahnya panik memaki Wong Hu sebagai bajingan dan mempertanyakan apa dia sudah gila. Wong Hu tidak peduli. Dia menyebut sekarang giliran Hai Chen. Hai Chen tidak bisa mengendalikan dirinya. Tangannya bergerak ke lehernya sendiri, mencengkeram, menekan, sampai napasnya tercekik. Wong Hu menyuruhnya patuh dan semuanya akan segera selesai. Namun saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari tubuh pria berkacamata yang sudah mati, muncul gelombang energi yang tidak wajar. Gelombang itu melewati Wong Hu, membuatnya sejenak kebingungan, lalu energi itu justru mengalir masuk ke tubuh Hai Chen. 2 anak buah terkejut. Mereka melihat seolah Hai Chen menyerap energi. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya, tapi yang mereka rasakan, energi Hai Chen mulai membengkak jadi besar, jadi liar. Hai Chen pun merasakan hal yang sama. Ada kekuatan yang mengalir deras di tubuhnya seperti bendungan yang pecah. Wong Hu malah tampak tertarik, merasa kemampuan Hai Chen akhirnya jadi menarik. Namun Wong Hu tetap yakin Hai Chen tidak punya jalan keluar. Buatnya Hai Chen sudah mentok, sudah di ujung. Ternyata Wong Hu salah. Tiba-tiba Hai Chen berhasil mematahkan hipnosis.
Tubuhnya bergerak lagi dan bayangan gelap mulai menyelimuti dirinya seperti kabut pekat yang melilit. Wong Hu terkejut, tidak percaya dirinya bisa dilampaui. Hai Chen meraih Wong Hu dan mengangkatnya dari tanah, menuntut jawaban, mempertanyakan kenapa Wong Hu menyakiti Susi, dan menilai itu tidak bisa dimaafkan. Wong Hu membalas dengan nada menantang, seolah Hai Chen merasa sudah menang padahal belum. Dia menekankan bahwa Hai Chen tetap kalah karena Hai Chen sudah melihat temannya jatuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Emosi Hai Chen meledak. Dia menghantam Wong Hu dengan pukulan keras. Wong Hu terpelanting dan menabrak dinding. Dia tidak paham bagaimana Hai Chen bisa sekuat itu. Namun dia masih hidup, masih sanggup berdiri. Hai Chen tidak berhenti. Pukulan kedua datang dan menghantam tepat di hidung Wong Hu. Benturan itu membuat dinding yang sudah retak akhirnya ambruk. Tubuh Hai Chen dan Wong Hu sama-sama jatuh, ikut terseret ke bawah. Di detik-detik itu, Hai Chen sadar tidak ada jalan keluar dari jatuh tersebut. Tubuh mereka menghantam aspal. Hai Chen sempat menyaksikan jatuhnya dari sudut yang seperti memberi kursi barisan depan pada tragedi itu. Namun, tepat setelahnya, hal aneh terjadi lagi. Energi dari Wong Hu juga mulai tersedot masuk ke tubuh Hai Chen. Hai Chen panik. Dia merasa tidak masuk akal, tapi energi itu tetap memaksa masuk. Dia berlari namun tidak ada tempat untuk menghindar. Energi itu masuk semakin dalam, membuat dada Hai Chen sesak dan napasnya terpotong-potong. Akhirnya Hai Chen ambruk, tidak sanggup berdiri. Dua anak buah yang tersisa masih ada di sana. Mereka tidak menghilang. Mereka kebingungan melihat apa yang terjadi, heran bagaimana Hai Chen bisa menyerap energi bahkan dari orang gila seperti Wong Hu. Saat kondisi Hai Chen makin buruk, seseorang datang. Tae akhirnya muncul. Begitu melihat keadaan Hai Chen, Tae langsung murka. Dua anak buah itu langsung kabur, tapi Tae mengejar. Tae menyatakan dia cuma akan menanyakan satu hal dan mereka harus menjawab cepat. Tae menangkap yang pertama, menekannya lalu menanyakan apa yang mereka lakukan dan sebenarnya mereka itu apa. Orang itu menolak bicara, jadi Tae tanpa ragu menghantamnya ke tanah. Kali ini orang itu setidaknya masih punya gigi lengkap. Saat Tae bergerak ke arah yang kedua akhirnya menyerah dan bicara. Dia mengaku cuman menjalankan tugas, karena ada orang yang membayar mereka untuk mengikuti Hai Chen. Itu saja. Tae menanyakan siapa yang menyuruh, tapi orang itu bilang tidak bisa menyebut. Tae langsung mengancam akan menjatuhkannya dari ketinggian biar tahu rasanya terbang. Orang itu panik, minta Tae tunggu sebentar. Tae memperingatkan agar bicara cepat karena tangannya siap melepas. Akhirnya orang itu mengaku yang menyewa mereka adalah Yak Gang. Setelah itu cerita bergeser ke markas Yak Gang. Tempatnya bukan markas suram yang tertutup rapat, tapi seperti klub terbuka, longgar, bahkan cukup liberal sampai siapapun bisa masuk. Tempat itu lagi naik daun dan jadi terkenal. Seorang perempuan memuji atmosfernya karena kerumunannya terlihat menikmati suasana. Seorang pria bersetelan rapi menjelaskan bahwa mereka baru menyewa DJ baru. DJ itu dikenal dengan nama Little Fox, bintang baru yang sedang naik. Perempuan itu bingung karena nama Little Fox terdengar feminin, padahal DJ-nya laki-laki. Pria bersetelan menjelaskan bahwa nama aslinya Zhang Xiao, jadi panggilan Little Fox itu cuma julukan dan orang-orang ikut-ikutan memakainya. Perempuan yang bertanya itu ternyata Yakai sendiri, pemimpin gengnya. Sosoknya terlihat aneh karena masih punya kumis tebal yang membuatnya sulit ditebak. Tapi dia jelas pemegang kuasa. Yakai keluar dari area klub dan memanggil para pengawal. Di lorong, dia memastikan semua tamu penting sudah datang dan bawahannya mengonfirmasi semuanya sudah berkumpul. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang penuh bos-bos geng. Di ruangan itu, Little Fox terlihat berusaha menyusup, berniat menguping rencana para bos. Dia bukan cuma punya kata Fox sebagai julukan, dia benar-benar non-manusia yang menyamar jadi DJ. Dia bahkan mengaktifkan telinga rubahnya untuk mendengar lebih jelas. Di dalam rapat, Yakai menyebut meski ada hambatan, mereka sudah menemukan Hai Chen. Dia yakin Hai Chen akan segera dibawa ke tempat itu. Salah satu bos mempertanyakan apa Yakai benar-benar bisa menangani semuanya sendirian, tapi Yakai menjawab itu tidak masalah, malah justru mempermudah. Para bos tidak paham maksudnya, lalu Yakai menjelaskan. Mereka sudah memastikan lokasi Hai Chen. Namun Hai Chen tampaknya masih belum tahu cara mematahkan segel harimau. Tetapi gara-gara orang-orang bodoh yang mereka kirim, segelnya malah terbuka tanpa usaha besar. Salah satu bos mengingatkan bahwa harimau itu pernah disebut sebagai non-manusia terkuat dalam sejarah. Jadi apakah Yakai benar-benar yakin bisa menanganinya sendiri? Mendengar itu Yakai tersenyum. Senyum itu membuat bos lain heran, jadi Yakai meminta maaf lalu mengakui, benar, harimau itu pernah jadi yang terkuat. Namun itu masa lalu.
Pada titik ini, perubahan Yakai terlihat jelas. Garis wajahnya mulai tampak lebih feminin. Cukup untuk membuat orang bisa memastikan dia memang perempuan. Tiba-tiba pintu diketuk dan seorang pengawal memanggilnya. Yakai langsung bertanya apa yang terjadi. Bawahannya melapor bahwa DJ itu kedapatan mengintip di balik pintu. Little Fox buru-buru beralasan bahwa dia cuma mencari kamar mandi. Namun begitu Yakai menatapnya, keduanya saling mengunci pandang. Yakai seakan mengenali kekuatan Little Fox. Yakai langsung mengaktifkan kemampuannya, menuntut tahu siapa sebenarnya Little Fox. Little Fox sadar penyamarannya terbongkar. Dan tepat setelah itu, tubuhnya tersetrum. Begitu tersetrum, Little Fox belum sempat ngatur napas ketika Yakai langsung menerjang tanpa ampun. Perempuan itu menyergap kerah bajunya, menariknya keras, lalu menekan lagi pertanyaan soal siapa sebenarnya dia. Masalahnya, Yakai bahkan tidak memberi ruang untuk jawaban. Tangannya lebih dulu membanting Little Fox ke dinding sampai bunyinya berat dan bikin orang-orang sekitar refleks menoleh. Situasinya absurd karena Yakai sudah menuntut jawaban, tapi di saat yang sama juga tidak berniat mendengar apapun. Little Fox sempat merasa lucu dengan gaya itu. Di tengah rasa sakit, dia masih sempat menilai Yakai kuat. Namun dia juga menegaskan dengan sikap menantang bahwa tubuhnya bukan dibangun buat pajangan doang. Satu kalimat itu cukup untuk membuat Yakai makin kesal. Little Fox memang punya bakat alami buat menginjak saraf orang. Yakai membalas dengan tendangan ke wajah. Tendangannya begitu keras sampai Little Fox terlempar, menembus dinding, merobek struktur seperti kertas. Anehnya Little Fox keluar dari reruntuhan dengan ekspresi tenang, bahkan masih sempat memancing, seolah Yakai hanya sedang main-main dan belum serius. Dia menantang Yakai untuk benar-benar bertarung kalau memang mau. Lalu Little Fox kabur, dia lari secepat mungkin, memastikan Yakai melihat punggungnya, seolah dia ingin diuji apakah Yakai bakal mengejar. Yakai tidak tinggal diam. Dia memerintah seluruh pengawal untuk mengejar Little Fox dan dalam sekejap, gerombolan orang bergerak seperti gelombang gelap menutup jarak dari belakang. Little Fox sadar jumlahnya gila-gilaan. Namun dia bukan tipe yang menghindar dengan cara normal. Di depan ada jendela terbuka dan tanpa ragu dia melompat menerobosnya. Ketinggiannya tidak masuk akal buat ukuran manusia waras. Para pengawal sampai tertegun menganggap Little Fox benar-benar maniak. Namun itu karena mereka belum paham. Little Fox punya kekuatan. Tubuhnya mendarat tanpa hancur, kakinya menapak mulus dan setelah itu dia menoleh ke belakang memastikan apakah ada yang nekat mengikuti. Ternyata ada. Yakai melompat menyusul, hampir saja melayangkan pukulan yang mengenai Little Fox. Yakai tidak berhenti. Dia menyusul dengan tendangan lagi. Setelah tendangan pertama meleset, dia langsung mengulang tendangan kedua lebih cepat, lebih rapat, seolah ingin menutup semua ruang. Little Fox gesit menghindar. Begitu menapak, dia memberi isyarat bahwa sekarang gilirannya. Dia mulai mengaktifkan kemampuan api. Dari tangannya terbentuk serangan bertubi-tubi, bilah-bilah api yang melesat, pecahan batu yang dibakar jadi projektil, dan bola api yang meledak dalam lintasan pendek. Semua serangannya bernapas api. Serangan itu sempat membuat Yakai terkejut, tapi hanya sepersekian detik. Yakai memilih menahan semuanya tepat di depan, menerima hantaman tanpa mundur. Little Fox merasa serangannya sudah mengenai titik penting, bahkan terasa seperti mengenai bagian vital, namun Yakai tetap tidak bergeser. Dari sana, Yakai langsung mengenali nyala itu. Little Fox bukan rubah biasa. Sosok di depannya adalah rubah berekor 9, makhluk yang selama ini cuma jadi legenda di bibir orang. Di sisi lain kota, sebuah van hitam diam terparkir. Di dalamnya seseorang meminta laporan. Seorang anggota memberitahu insiden terjadi di dekat klub malam. Dia menoleh ke sosok yang duduk seperti bos di dalam mobil, bertanya apakah mereka perlu turun tangan. Sosok itu adalah Kaiki, pemimpin tim dari kelompok Badan Keamanan Nasional. Kaiki menilai singkat, lalu memutuskan mereka sebaiknya mampir dan melihat langsung. Sementara itu, jauh dari keributan, Hai-Chen seperti terjebak dalam mimpi. Dalam bayangannya, dia melihat Sushi menangis tepat sebelum jatuh. Kenangan itu menusuk, membuat dadanya sesak, sampai Hai-Chen tersentak bangun. Begitu sadar, dia bingung. Dia tidak mengerti kenapa dirinya ada di rumah. Tubuhnya terasa berat, kepala masih berputar. Tae menyuruhnya tidur lagi karena masih terlalu pagi. Hai-Chen bertanya apakah Tae yang membawanya pulang. Tae mengiyakan dengan nada, seolah itu hal paling wajar, seolah tidak mungkin ada orang lain yang melakukannya. Hai-Chen lalu menanyakan Wong Hu dan orang-orang yang muncul bersama 3 pria dari Yakgang. Hai-Chen ingin tahu makhluk apa sebenarnya mereka. Dia juga mengingat sejak kecil dia sudah bisa melihat hal-hal tertentu, hal-hal yang seharusnya tidak terlihat. Namun ibunya selalu bilang makhluk-makhluk itu baik dan mereka adalah kawan umat manusia. Jadi Hai-Chen tidak perlu takut. Tae menanyakan apakah ibunya benar-benar berkata seperti itu. Hai-Chen menekankan yang dia lihat tidak terasa baik. Ada makhluk ular, ada Wong Hu, dan ada 3 orang yang jelas bukan manusia normal. Hai-Chen
Haichen yakin T tahu siapa mereka dan Haichen menuntut jawaban kenapa mereka memburu dirinya. T kembali menanyakan keberadaan ibu Haichen. Haichen menjawab dengan getir bahwa ibunya sudah meninggal. T menanyakan apa pesan ibunya saat memberikan liontin giok itu. Haichen mengingat ibunya menekankan bahwa liontin itu untuk keselamatan dan Haichen harus memakainya setiap saat. Mendengar itu, T menyimpulkan satu hal. T menyatakan sepertinya dia harus mengunjungi ibu Haichen. Haichen langsung tegang, pikirannya kacau karena dia tidak mengerti maksud kunjungan itu, apalagi dengan kondisi ibunya yang sudah tiada. Namun adegan itu terpotong dan cerita kembali ke tempat Yakai dan rubah berekor 9 saling berhadapan. Di tengah ketegangan, Yakai menilai dia tidak menyangka rubah berekor 9 bisa setampan itu. Little Fox menanggapi dengan gaya ringan seolah pujian itu pantas diterima. Namun, alasan kenapa mereka tidak langsung saling membantai juga jelas terlihat. Di sekitar mereka, orang-orang berkumpul. Banyak yang menonton, melihat nyala api yang memancar dari Little Fox. Sebagian bahkan merekam dengan ponsel, menjadikan pertarungan itu tontonan. Little Fox memanfaatkan itu. Dia melirik ke belakang. Yakai refleks ikut menoleh, dan saat Yakai kembali fokus, Little Fox sudah lenyap, kabur dengan trik paling tua dan paling menjengkelkan. Yakai sadar, dia baru saja dipermainkan. Dalam hati, Yakai menilai rubah itu licik dan bajingan. Tapi Yakai juga bukan orang yang gampang ditinggal. Dia mengejar membabi buta, nyaris menghancurkan kendaraan di jalan karena gerakannya brutal. Lalu Yakai melompat ke atas bangunan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dan di atas sana, Little Fox sudah menunggu. Little Fox sudah mengambil kuda-kuda, seperti dia sengaja memilih tempat itu. Begitu Yakai muncul, Little Fox langsung menyabetkan api. Nyala itu menghajar jalur Yakai, menutup ruang menghindar. Di momen itu terlihat seolah Yakai tamat karena serangan itu datang rapat dan cepat. Namun Yakai tidak menghindar. Dia justru tersenyum lalu membalas dengan pukulan yang menghantam wajah Little Fox. Little Fox tidak menduga Yakai akan secepat itu. Yakai menarik lengannya jauh ke belakang untuk mengumpulkan momentum, lalu mengirim pukulan berat yang membuat kepala Little Fox berdentang. Little Fox langsung sadar, level kekuatan Yakai gila. Yakai tidak berhenti. Dia menekan lagi, ingin menjepit Little Fox supaya tidak bisa kabur. Little Fox berusaha mundur dan melompat menjauh. Namun Yakai mengejar sampai ke udara dan menghantamnya di tengah lompatan. Pukulan itu bersih, padat, dan terasa seperti menghajar tulang. Di bawah bangunan, Kaiki sudah tiba. Kaiki memerintah bawahannya menyebarkan kerumunan. Kaiki jelas melihat sebagian pertarungan, termasuk kilatan cahaya, dari atas yang terlalu terang untuk diabaikan. Di atas, Little Fox menahan sakit dan mengerang. Dia mengakui pukulan Yakai tadi benar-benar keras. Kepalanya berdenging. Yakai menilai Little Fox juga tidak buruk. Little Fox menjadi orang kedua yang menerima pukulan penuh Yakai dan masih hidup. Fakta itu justru membuat Little Fox kecewa. Dia ingin tahu siapa orang pertama yang pernah menerima pukulan penuh Yakai dan tetap bertahan. Little Fox ingin bertemu orang itu seolah itu target baru yang lebih menarik. Yakai mulai berubah seperti memasuki mode buas. Yakai menegaskan rubah itu bahkan tidak pantas menyentuh sepatu orang tersebut. Little Fox kembali menyalakan apinya. Yakai sempat mengira itu cuma trik lagi, tapi kali ini berbeda. Little Fox benar-benar terangkat dan terbang, tersenyum karena yakin Yakai tidak bisa mengejarnya di udara. Dengan hampir seluruh daya apinya, Little Fox meluncurkan serangan besar dari atas. Yakai tidak punya banyak ruang untuk kabur. Yakai menerima ledakan itu secara langsung. Meski terbakar dan dihajar, Yakai tetap bertahan hidup. Merasa Yakai sudah selesai, Little Fox turun dari atas. Yakai menanyakan sudah berapa lama rubah itu hidup di bumi, menilai dia pasti sudah lama terbangun. Little Fox mengaku tidak pernah menghitungnya. Yakai menanyakan tujuan Little Fox. Little Fox membalas dia lebih ingin bertanya pada bos Yakai. Apa tujuan akhir orang itu dan apa maksud sebenarnya? Yakai mengepalkan tangan, senyumnya tipis, seolah pertanyaan itu menarik. Namun sebelum pertarungan lanjut, Kaiki muncul dan menginterupsi. Kaiki memerintah semua pihak mengangkat tangan, memperingatkan kalau bergerak sedikit saja, Kaiki akan menembak. Little Fox langsung mengangkat tangan meski peluru jelas tidak akan banyak berarti baginya. Yakai memahami situasinya dan menanyakan apakah Little Fox bekerja untuk pihak Kaiki. Little Fox menolak mentah-mentah, tidak mau dianggap kacung. Yakai menyatakan lain kali Yakai pasti akan mengalahkan rubah itu. Kaiki lalu memerintah anak buahnya menangkap mereka berdua. Namun itu tidak semudah perintah. Yakai melompat turun dari gedung dan mendarat di tengah kerumunan, bergerak seolah orang-orang tidak akan sadar. Kaiki melihat itu dan langsung menilai.
itu bukan gerakan manusia. Kaiki mempertanyakan makhluk apa sebenarnya yakai. Little Fox muncul dan menawarkan jawaban seolah Kaiki benar-benar ingin tahu. Senjata langsung mengarah ke Little Fox. Namun Little Fox justru mengatakan mereka boleh menangkapnya. Beberapa jam berlalu. Dalam ruang pemeriksaan, seorang penyidik menyebut identitas tersangka bernama Zhang Xiao, lahir 4 Oktober 1971. Penyidik sendiri ragu karena kalau itu benar, Zhang Xiao sudah lebih dari 50 tahun, tapi wajahnya bahkan tidak terlihat 20. Kaiki menilai itu jelas identitas palsu. Kaiki menyuruh penyidik melanjutkan bacaan, Zhang Xiao malah meminta agar rekamannya dilakukan dengan benar, lalu memutar badan, memilih sisi wajah yang menurutnya paling bagus. Kaiki menyuruhnya berhenti main-main. Kaiki menanyakan kenapa Zhang Xiao bertarung dengan yakai. Apakah mereka saling mengenal? Zhang Xiao mempertanyakan apakah itu yang benar-benar ingin ditanyakan Kaiki, karena yang lebih jelas adalah nyala api dan lompatan yakai dari ketinggian yang mustahil. Kaiki mengaku memang penasaran. Namun, Kaiki juga menilai Zhang Xiao pasti membutuhkan mereka. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah semudah itu. Zhang Xiao menilai reputasi Kaiki memang pantas. Kaiki menuntut identitas asli Zhang Xiao. Zhang Xiao tiba-tiba mengangkat tangan dan menyalakan lampu sorot, lalu memperkenalkan dirinya sebagai rubah berekor 9 yang legendaris. Dalam momen itu, Zhang Xiao mematahkan borgolnya. Kaiki langsung menarik senjata besar, mengarah tepat ke Zhang Xiao. Namun adegannya berubah mendadak. Di tempat kumuh seperti kawasan liar, seorang tunawisma tua dikepung gerombolan berandalan. Mereka bilang tidak masalah kalau orang tua itu ingin pindah tempat, masalahnya dia melakukannya tanpa permisi, dan itu dianggap tidak sopan. Mereka juga menuntut uang, menanyakan apakah orang tua itu sudah menyiapkannya. Di saat tekanan memuncak, seseorang datang. Orang tua itu menunjuk ke belakang para berandalan. Seorang pria bergaya dengan mantel hijau panjang berdiri di sana. Siluetnya rapi, seperti memakai jubah, dan pengalaman biasanya berkata, orang yang datang dengan penampilan begitu seringkali bukan orang sembarangan. Salah satu berandalan bertubuh besar menantang, menanyakan siapa dia, menyuruh pria itu pergi kalau sudah puas bergaya seperti pahlawan. Namun pria bermantel hijau justru mengeluarkan tongkat pemukul. Tantangan berubah jadi kekonyolan bagi mereka, karena pukulan berikutnya begitu tepat dan begitu berat. Meski tubuh berandalan itu besar, dia terpental seperti kertas. Pria bermantel hijau memperingatkan yang lain untuk kabur atau mereka akan jadi berikutnya. Wajah dan auranya mengingatkan pada T seperti ada kemiripan yang terlalu jelas sampai terasa seperti kerabat atau setidaknya satu jenis yang sama. Cerita kembali ke ruang pemeriksaan. Zhang Xiao sudah kembali dalam kondisi terikat dan suasana lebih terkendali. Kaiki menegaskan sulit mempercayai klaim rubah berekor 9. Zhang Xiao menjelaskan bahwa dalam mitos, manusia menciptakan sosok-sosok ilahi, tapi kenyataannya mereka adalah non-manusia yang datang ke bumi dari dimensi lain. Salah satu bawahan menyamakan itu dengan kisah pahlawan super dan Zhang Xiao menilai perbandingannya kurang lebih searah. Zhang Xiao menjelaskan, non-manusia dengan kekuatan dan keberanian bisa dipuja sebagai dewa perang, sedangkan non-manusia dengan kecantikan luar biasa dipuja sebagai dewi kecantikan. Meski datang dari masa dan tempat berbeda, mereka sudah hidup berdampingan dengan manusia selama waktu yang sangat lama. Kaiki menyatakan Kaiki akan menerima penjelasan itu untuk sementara. Kaiki lalu bicara lebih tegas. Kaiki dan timnya adalah bagian dari tim investigasi sementara milik Badan Keamanan Nasional, dibentuk untuk memantau Yakgang. Bawahan Kaiki terlihat tidak suka mendengar itu, terutama ketika Kaiki menyebut pemimpin geng itu bernama Duya, dan mereka sudah menyadari sosok tersebut jelas bukan manusia biasa. Zhang Xiao membenarkan, menyatakan Duya memang non-manusia dari dimensi lain. Kaiki menanyakan seberapa kuat Duya. Kaiki ingin tahu jika Kaiki menembak saat di lokasi tadi, apa yang akan terjadi. Zhang Xiao menilai Duya kemungkinan besar bisa menangkap peluru itu dengan tangan. Zhang Xiao menambahkan, kalau dirinya yang ada di posisi itu, dia akan memilih menghindar. Tapi Duya tidak. Kaiki memahami kesimpulannya. Kaiki menanyakan kenapa Zhang Xiao sampai melepas borgolnya. Tidak lama, Zhang Xiao kembali di borgol. Zhang Xiao mengaku dia lupa, seolah itu hal sepele. Zhang Xiao lalu menyebut Duya bukan nama asli. Nama asli pemimpin itu adalah Yak Yep, sama seperti nama Yakgang sendiri. Tak lama setelah itu, seorang pelayan melapor pada tuannya bahwa Nona Yakai meminta audiensi bertemu langsung. Yakai masuk dengan sikap sopan, membungkuk halus. Tuannya menawarkan minuman. Yakai menolak. Tuannya menanyakan keributan di klub malam. Yakai menilai itu bukan apa-apa dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun tuannya menatap lebih lama dan menilai Yakai terlihat terluka cukup parah. Bisa dibilang pekerjaan Yakai hari itu berat. Setelah keributan klub malam, Yakai sempat menyinggung soal pria yang kabur tadi, menanyakan apakah tuannya tidak mau mengurusi sosok itu.
Namun sang tuan justru menyuruhnya membiarkan saja. Menurutnya, biarkan orang itu pergi karena tidak akan ada yang percaya dengan apapun yang dia ucapkan. Lagi pula, pemerintah cepat atau lambat pasti bergerak. Sang tuan membayangkan, mungkin memang itu tujuan awal si rubah, memancing perhatian manusia dan membuat negara turun tangan. Yakai menilai manusia biasa bukan tandingan mereka. Namun sang tuan yang jauh lebih licin mengingatkan bahwa mereka tidak bisa sembarangan menghabisi manusia. Kalau mereka membunuh manusia seenaknya, pada akhirnya mereka akan memerintah siapa? Sang tuan lalu menyebut dia punya seorang kenalan yang menarik untuk mengurus urusan tertentu. Yakai diminta pergi menemui orang itu. Yakai sempat bertanya, apakah orang tersebut juga non-manusia? Dan sang tuan menjawab, iya. Orang itu akan bertanggung jawab membawa Haichen, sementara Yakai sendiri harus menghilang dulu, menepi sementara waktu. Yakai menyatakan paham dan akan menahan diri, bersembunyi. Sesudah itu adegan berpindah ke seseorang yang berbicara dengan Lord Long. Orang itu menyebut betapa kuatnya loyalitas Yakai pada Lord Long. Lord Long menegaskan Yakai adalah tangan kanan dan kirinya, perisai terkuatnya. Pria itu menyatakan mengerti. Lord Long menambahkan bahwa suatu hari nanti dia akan memperkenalkan Yakai secara resmi. Mau cepat atau lambat, Yakai harus lebih sadar tentang urusan yang sedang berjalan ini. Pria itu bilang dia akan menunggu. Cerita lalu kembali ke kawasan kumuh yang tertata rapi, tempat orang-orang saling hina dan suasananya seperti mau pecah jadi keroyokan. Ternyata yang mau terjadi bukan hal baik, melainkan pembantaian. Orang yang mereka ganggu adalah si tunawisma perokok itu yang sebelumnya sudah pernah bikin orang terpental. Dan yang datang kali ini bukan cuma beberapa orang. Ada wajah-wajah lama, para gendut yang dulu dihajar si 3 babi kecil, tapi sekarang mereka membawa seluruh kandang. Jumlahnya jauh lebih banyak. Si tunawisma menilai jumlah mereka kali ini serius, jadi dia tidak akan menahan diri. Dia menerjang penuh tenaga dan menjatuhkan yang pertama. Anehnya, orang-orang di cerita ini selalu senang mengincar wajah. Dalam kondisi seperti itu, siapapun yang membuka klinik gigi bakal kayak mendadak karena gigi di sini copotnya seperti remah. Para gendut berteriak mau maju bareng, namun si tunawisma mengalirkan sesuatu ke tongkat pemukulnya seolah tongkat itu diberi tenaga dari dalam. Lalu satu hantaman menghajar dan merobohkan belasan orang sekaligus. Gerombolan itu dipukuli seperti anak kecil. Mereka belum pernah dihajar sekeras itu bahkan oleh ibu mereka sendiri, namun salah satu dari mereka tidak diam. Saat si tunawisma sedikit membelakangi, orang itu maju dengan pisau kecil dan menyabet. Dan yang terjadi malah mustahil. Pisaunya patah. Si gendut membelalak sampai sempat menyebut si tunawisma seperti hantu. Si tunawisma tidak berpikir panjang. Dia masuk dengan siku menghantam wajah lawan. Si gendut sempat mengira, oke, dia sudah kena, harusnya selesai. Tapi si tunawisma justru seperti ingin mengakhiri seluruh cerita dengan cara paling kejam. Melihat wajah dan aura lawannya, si gendut akhirnya menyerah, menyebut si tunawisma itu monster dan memohon agar tidak dipukul lagi. Namun si tunawisma tidak sedang ingin mendengar. Beberapa waktu kemudian, seseorang menyebut performanya barusan tidak buruk, bahkan mengesankan. Sosok yang bicara itu ternyata Yakai. Si tunawisma yang masih merokok menanyakan apakah Yakai salah satu dari mereka. Kalau iya, Yakai boleh masuk tanpa takut, bahkan boleh serentak sekaligus. Yakai menyuruhnya tenang, menyuruhnya menurunkan tongkat. Yakai menegaskan dia tidak datang untuk bertarung, namun kelanjutan percakapan itu tidak terlihat karena adegan langsung meloncat 2 hari kemudian. Akhirnya cerita kembali ke Haichen yang terlihat melamun dalam. Dia mengingat percakapan sebelumnya ketika T menyebut ingin mengunjungi ibunya. Saat itu Haichen tidak tahu harus menjawab apa, karena rasa kagetnya terlalu besar. Setidaknya T sempat menjelaskan sesuatu. Sekitar 5.000 tahun lalu, T disegel di dalam liontin giok itu. Tapi lebih tepatnya, T sendiri memilih mengunci dirinya di dalamnya. Di sana hanya ada gelap sampai dia tidak bisa melihat jarinya sendiri. Tahun-tahun panjang berlalu dalam kebingungan yang menyesakkan. Sekarang T harus tahu apa yang terjadi selama waktu tersebut dan bagaimana liontin itu akhirnya berpindah ke tangan Haichen. Kalau tidak, T merasa dia tidak akan bisa menerima dunia ini. Haichen sendiri tidak paham maksud mencintai dunia. Dari cara T hidup sekarang, Haichen justru melihat T seperti terlalu menikmati semuanya. T sudah menghabiskan beberapa bungkus biskuit, makan tanpa henti. Tapi tetap bilang dia tidak sedang mencintai dunia atau apapun. Yang membuat Haichen lebih kesal setelah tragedi atap gedung itu, dia tidak bisa lagi memanggil kekuatan yang sempat muncul
di tubuhnya. Seberapapun dia mencoba, tidak ada apa-apa. Hai-Chen mulai ragu pada dirinya. Dia bertanya apakah dia benar-benar manusia. Lalu dia meminta izin untuk bertanya sesuatu. Saat dia bertarung melawan Wong Hu, dari mana datangnya kekuatan yang mendadak meledak dari tubuhnya. T menyebut Hai-Chen jelas manusia, tapi bukan manusia biasa. T curiga kekuatan itu ada hubungannya dengan Liontin Giok. Hai-Chen menanyakan apakah mungkin dirinya non-manusia juga, seperti T. T menolak tegas. Menurut T, Hai-Chen terlalu lemah untuk jadi non-manusia. Kalau Hai-Chen non-manusia, dia bakal jadi non-manusia paling lemah yang pernah T lihat. Bahkan Hai-Chen saja kesulitan membuka bungkus keripik. T yang kesal langsung merobek bungkus itu. T menambahkan, non-manusia bisa saling mengenali. T bisa merasakan keberadaan non-manusia di dekatnya. T menoleh, lalu menyebut dia sedang merasakan non-manusia di kereta itu. T menunjuk sosok di dekat pintu, menyebutnya bajingan licin. Hai-Chen ikut melihat dan sepatu orang itu langsung terasa familiar. Begitu Hai-Chen benar-benar menatap, T langsung bersiap bertarung. T menyuruh Hai-Chen bersiap turun. Buat T ini bakal jadi duel. Hai-Chen menganggap T sudah gila karena keretanya masih bergerak. Hai-Chen menilai orang tidak bisa sekadar melompat keluar begitu saja. T tidak peduli. T menyuruh Hai-Chen cepat. Si tunawisma perokok itu yang ternyata berada di kereta juga cuman tersenyum ringan. T menilai meninggalkan Hai-Chen di kereta cuma akan mengganggu pertarungan. Jadi T memilih pakai strategi klasik, kabur dulu itu paling masuk akal. Dengan cara yang tetap tidak bisa diterima nalar, T melompat keluar dari kereta. Hai-Chen shock, dia merasa setidaknya sekarang aman. Namun begitu dia menengadah, si perokok itu melesat turun juga, datang cepat seperti meteorit. Untung T sempat menghindar. T menanyakan apakah si tunawisma itu anjing penjaga Yakgang. Karena si perokok tidak menanggapi, T langsung menerjang. T melayangkan pukulan ke arah dada, seolah ingin memastikan paru-paru si perokok masih berfungsi. T melanjutkan dengan pukulan kiri berat yang membuat si perokok terpental. Si perokok akhirnya menatap T lebih serius. Karena dia tidak mengenali T, dia menyebut ini wajah baru. T mengakui pengamatan itu tajam. Memang belum lama sejak dia terlahir kembali. Secara teknis, dia masih bayi. Si perokok lalu menyebut dia akan memberi hadiah untuk bayi baru lahir. T terkejut bukan karena kekuatannya, melainkan karena serangannya justru mengarah ke Hai-Chen. Satu-satunya cara menghentikan serangan itu adalah berdiri di depan Hai-Chen. T melakukannya, tapi itu membuat tubuhnya terbuka lebar. Persis yang si perokok incar. Satu pukulan besar menghajar T. Situasinya berbalik. Sekarang si perokok yang mendaratkan serangan. Dia bahkan menghantam dengan kedua kaki ke wajah, menghajar T tanpa ampun. T marah karena si perokok berani mengincar orang yang tidak bisa melawan. Menurut T, itu memalukan. Si perokok justru menilai target aslinya memang Hai-Chen. Kalau T tidak menyadarinya, itu masalah T sendiri. Cerita lalu beralih ke sebuah mansion. Di sana, seseorang bersantai sambil memuji cuaca. Seorang bawahan bertanya pada para petinggi tentang si tunawisma yang mereka lihat kemarin, menanyakan identitas aslinya. Seorang perempuan bernama Yik menanyakan pada pria bernama Fred, apakah dia tumbuh besar di luar negeri, dan apakah orang tuanya pernah menceritakan mitologi negara ini. Fred menjawab samar, pernah dengar cerita tentang iblis, monster, dan semacamnya. Yik menyebut itu tepat. Menurut Yik, si tunawisma itu muncul dalam kisah-kisah mitologi. Sosok yang selalu muncul tiba-tiba, menghajar semua orang, lalu menghilang lagi. Yik berdiri memperjelas bahwa dia memang perempuan. Dan identitas si tunawisma itu disebut sebagai Raja Unicorn. Kembali ke pertarungan, T mengakui lawannya memang punya tenaga besar, tapi masih belum cukup untuk mengalahkannya. T menyebut Raja Unicorn itu menyebalkan. Namun pertarungan harus selesai di sini. T mulai bertarung serius. Raja Unicorn merasakan tekanan mendadak. T menyerang dengan tebasan awan. Untung Raja Unicorn sempat menahan dengan senjatanya, karena kalau tidak, satu mata bisa hilang. T tidak berhenti. T berputar dan menyerang lagi. Kali ini Raja Unicorn membalas, tapi T mendadak menghilang. Saat T muncul kembali, posisinya sudah di langit-langit area itu. Raja Unicorn tetap bertahan dan menyerang ke arah T di atas. Namun T sudah turun lebih cepat, membuat Raja Unicorn justru terbuka dari belakang, musuhnya berada tepat di punggung. T meragukan Raja Unicorn mampu menahan serangan berikutnya. T menghantam penuh tenaga dengan tebasan api, dan kali ini Raja Unicorn benar-benar tidak sempat menghindar. Tebasan itu masuk tepat di tengah perut. T merasa kemenangan sudah pasti, bahkan sempat bergaya seperti sedang difoto, seolah dia memang sedikit gila di situasi serius. Namun T tidak melihat satu hal, ada kilatan cahaya yang melesat menuju dirinya. Hai-Chen yang melihat itu berusaha memperingatkan, namun terlambat. Tubuh Hai-Chen terseret keras, ditarik paksa menjauh. Di saat bersamaan, masinis kereta terkejut melihat sesuatu yang buruk menempel di kaca depan. Yang paling parah, Hai-Chen sekarang sendirian, tak punya perlindungan. Raja Unicorn menilai situasinya terlalu mudah.
Dia mendekati Haichen dan menuntut Haichen ikut dengannya, atau Haichen akan berakhir celaka. Keputusan ada di telinga Haichen, seolah itu pilihan hidup mati. Haichen ketakutan. Lalu cerita mundur sedikit ke momen ketika Raja Unicorn menerima misi. Dia menegaskan ulang, berarti Yakai ingin dia menangkap seorang murid. Yakai membenarkan. Yakai sempat gelisah karena terlalu banyak orang bergosip mengintip dari jendela. Namun Yakai menepisnya, merasa gosip tidak akan mengubah hidupnya. Raja Unicorn menanyakan apakah target itu juga non-manusia. Yakai menjawab bukan, tapi ada masalah besar. Ada sosok sangat kuat yang melindungi Haichen, jadi menangkapnya tidak akan mudah. Yang Yakai tidak sebutkan adalah kenyataan yang lebih berbahaya. Haichen dalam cara tertentu adalah keberadaan yang lebih berbahaya daripada Ti. Meski tampaknya rapuh dan menyedihkan, itu hanya tampilan luar yang bisa menipu. Kembali ke masa kini, Raja Unicorn sudah menangkap Haichen. Haichen tidak bisa melawan. Untuk menguji sesuatu, Raja Unicorn menampar wajah Haichen. Darah langsung muncrat dari mulut Haichen. Raja Unicorn menuntut tahu kekuatan tersembunyi apa yang Haichen punya. Namun karena kekuatan Haichen tidak keluar setiap saat, Haichen tidak punya jawaban. Dalam panik, Haichen mencoba cara paling rendah, mencoba menggigit. Melawan Raja Unicorn itu tidak berguna. Raja Unicorn melempar Haichen jauh. Lemparannya keras tapi memberi Haichen jarak. Haichen memanfaatkan jarak itu untuk kabur. Raja Unicorn jauh lebih cepat. Dalam hitungan detik, Raja Unicorn sudah di samping Haichen lalu melayangkan pukulan ke perut. Haichen langsung jatuh. Raja Unicorn menilai Haichen punya stamina lumayan, tapi dia tidak punya waktu buat main-main. Dia berniat membuat Haichen tidur sebentar di dekat area luar terowongan. Di saat genting itu, Te datang untuk menyelamatkan. Te berharap Haichen masih baik-baik saja. Namun adegan berikutnya menunjukkan Haichen sudah diseret di sepanjang rel kereta. Haichen menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini terjadi padanya. Haichen mempertanyakan salahnya apa, kenapa mereka tidak bisa membiarkannya hidup normal, kenapa mereka terus datang, terus mengganggu, seolah Haichen tidak punya hak untuk tenang. Tangisan itu seperti memicu sesuatu. Raja Unicorn merasakan perubahan. Dia menyebut racunnya bukan dirinya sendiri, tapi tetap ada sesuatu yang aneh. Di momen berikutnya, Haichen berhasil meronta lepas dan gerakannya berubah seperti orang yang tiba-tiba mengalirkan gaya pedang, seperti samurai yang sedang menghunus. Saat berlari mengejar, Te merasakan energi asing yang naik. Te berusaha mengidentifikasi aura itu. Te sempat mengira itu aura non-manusia, tapi segera sadar itu berbeda. Te menyebut mungkin itu Haichen. Dan benar, Haichen sedang menghancurkan Raja Unicorn. Raja Unicorn tidak paham apa yang terjadi. Haichen terlihat memakai sesuatu yang mirip kemampuan Wong Hu, bahkan wajah psikonya tampak serupa. Haichen menggerakkan tangan dan tubuh Raja Unicorn mulai hancur. Seperti pecah dari dalam, bagian-bagiannya runtuh tanpa bisa ditahan. Raja Unicorn masih berusaha melawan Haichen dengan tangan satunya. Dia memaksa tubuhnya menahan gerakan Haichen, tapi itu tidak banyak membantu. Rasa putus asanya sampai menjerumuskan pikirannya ke masa lalu. Dulu, dia datang ke dunia ini untuk menebus diri. Dia diam-diam membantu orang-orang yang tubuhnya sudah rusak, juga mereka yang jiwanya terluka. Dia tidak pernah mengumbar, hanya bergerak di balik bayangan, seolah setiap bantuan kecil adalah cara menambal dosanya sendiri. Namun di titik ini dia mulai bertanya, apakah penebusannya akhirnya berhenti di sini? Ternyata belum. Raja Unicorn seperti tersentak keluar dari pengaruh Haichen. Begitu sadar, hal pertama yang menyambutnya adalah kereta yang melaju kencang ke arahnya. Dalam kepanikan, dia meloncat dan lolos dari maut. Detik itu terlalu dekat. Jantungnya masih menendang-nendang ketika dia menyadari satu hal lain yang lebih mengerikan. Dia tidak ingat bagaimana bisa berakhir tepat di tengah rel. Belum sempat dia mengurai ingatan, Te sudah muncul. Raja Unicorn makin terpojok karena barusan dia nyaris mati 2 kali. Namun situasinya juga membuat dia paham, dia masih hidup karena Te yang menjatuhkan Haichen sampai pingsan. Te menatap Raja Unicorn dengan dingin seolah menganggap semua itu tidak lucu sama sekali. Te menanyakan apakah Raja Unicorn sudah bosan hidup. Te juga menegaskan Raja Unicorn berani menyakiti seorang anak, bahkan anaknya sendiri. Namun hasil akhirnya tidak ditunjukkan. Adegan mendadak berpindah ke lorong sebuah laboratorium. Di sana Yakai berjalan bersama Lord Long semakin mendekat ke area kompleks. Mereka disambut seorang ilmuwan. Lord Long menilai dari wajah ilmuwan yang tampak senang, hasil eksperimen pasti bagus. Ilmuwan itu balik bertanya apakah itu terlihat jelas. Lalu dia memperkenalkan dirinya dengan sikap hormat pada Yakai. Dia juga mengaku merasa terhormat bisa bertemu Yakai. Yakai menilai itu tidak masuk akal. Bagi Yakai, sosok yang disebut dokter terkenal ini tidak sesuai dengan bayangan, bahkan bentuk aslinya sulit dipercaya. Dokter itu terlihat seperti perempuan, namun wujud dan keberadaannya sendiri masih terasa ganjil, seolah sebutan dokter hanyalah label yang dipakai agar terdengar normal. Begitu mereka masuk ke area uji, dokter itu menjelaskan eksperimen ini menguras tenaga. Mereka harus mendatangi TKP lebih dulu untuk mengambil DNA
DNA Haichen. DNA yang dikumpulkan itu lalu ditransplantasikan ke tubuh subjek uji sekadar untuk melihat apakah akan ada reaksi atau penolakan. Lord Long menanyakan hasilnya. Dokter itu berkata hasilnya melampaui dugaan. Kalau Lord Long mau, Lord Long bisa melihat sendiri dari pengamatan kekuatan daya tahan tenaga ledak dan kemampuan regenerasi tubuh subjek uji mengalami perubahan yang mengesankan. Lord Long menyebut itu membuat iri. Dokter itu mengiyakan, tapi menambahkan ada masalah besar. Seiring waktu, fungsi tubuh subjek dan kemampuan penyerapan mulai menurun drastis. Sekitar 24 jam kemudian, subjek perlahan kembali ke kondisi awal. Untuk benar-benar mengekstrak komponen khusus yang selalu diproduksi di tubuh Haichen, mereka harus membawa Haichen langsung. Lord Long menyimpulkan itu, berarti Haichen harus dibawa ke sini. Dokter itu membenarkan. Lord Long lalu menanyakan kondisi subjek uji. Dokter itu menjelaskan, karena transplantasinya tidak berhasil sempurna, subjek uji berada dalam kondisi sangat tidak stabil. Lord Long menyuruh mereka membangunkan subjek itu lebih dulu. Lord Long ingin menyapa kenalan lamanya. Dokter itu juga mengungkap rasa takjubnya. Dia tidak habis pikir bagaimana manusia biasa bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Selama lebih dari 2000 tahun, dia sudah melakukan penelitian tak terhitung jumlahnya, namun baru kali ini melihat kasus seperti ini. Bagi dokter itu, hal ini terasa seperti lelucon yang diceritakan para dewa. Lord Long menanggapi setengah setuju. Lalu Lord Long menambahkan, bisa juga ini sebuah peringatan dari para dewa. Seolah menanggapi kata peringatan, subjek uji tiba-tiba terbangun. Lord Long menyapanya dengan nada akrab seperti menyambut teman lama. Namun subjek uji sama sekali tidak ramah. Begitu sadar, dia memaki Lord Long habis-habisan. Lord Long mengaku kecewa, menilai subjek itu masih sama seperti dulu, kasar dan tidak tahu hormat. Namun subjek itu bahkan lebih mengerikan dari sekadar mulut kotor. Dia memecahkan kaca penahan, merusak ruang uji dengan kekuatan mentah. Dokter itu terkejut dan ketakutan. Lord Long justru tampak tidak peduli. Subjek uji menyebut Lord Long bajingan, menanyakan apakah Lord Long mengira dirinya dewa. Kesalahan subjek itu adalah mengira Lord Long sendirian. Karena di detik berikutnya seseorang menyerang. Sosok itu melesat, menendang subjek uji sampai terlempar dan menembus dinding di sisi lain. Sosok itu menantang subjek uji, menyuruhnya maju kalau merasa kuat. Subjek uji yang dipenuhi kebencian tidak mundur. Namun Lord Long menyebut semua itu menyedihkan. Keberadaan mereka sejauh ini seolah ditakdirkan menghadapi kehampaan tanpa akhir. Lord Long menyatakan dirinya hanya mencari jawaban, tapi kalau subjek uji tidak mengerti, itu urusan subjek itu sendiri. Yakai menyadari tuannya hendak menggunakan kekuatan. Yakai langsung menjauh, tidak mau berada di jalur serangan. Detik berikutnya, subjek uji dihantam kejutan listrik raksasa. Tubuhnya langsung menghitam dan gosong, seperti roti bakar yang terlalu lama dipanggangan. Lord Long berjalan maju, mendekati tubuh itu. Lord Long menyebut dirinya jelas bukan dewa, tapi itu tidak berarti dia tidak ingin menantang para dewa. Jejak di sekeliling menunjukkan betapa banyak subjek uji yang sudah menjadi korban. Adegan itu ditinggalkan. Cerita bergeser ke sebuah perahu kecil yang tersesat di tengah lautan. Hanya dengan melihat sekantong biskuit, mudah menebak siapa yang ada di sana. T sedang berebut makanan dengan burung camar. T menolak berbagi karena jumlah burungnya kebanyakan. Kalau dibagi, T malah kelaparan. Namun salah satu burung camar menghina dengan cara paling menjijikkan, mencerit tepat ke wajah T. T marah dan menuntut penjelasan, seolah burung-burung itu harus bertanggung jawab atau mereka akan berakhir buruk. Tapi T tidak bisa menjangkau mereka. Burung camar kembali dan karena kesal, mematuk kepala T berada di bibir perahu. Sekali goyah, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke air. Haichen sama sekali tidak terlalu peduli pada kekonyolan itu. Pikiran Haichen sedang tertahan di hal lain. Haichen mengingat sebelumnya dia sempat bertanya pada T kenapa T membiarkan Raja Unicorn pergi, padahal orang itu berbahaya. T menjawab, kalau harus memberi alasan, itu karena Raja Unicorn punya tempat untuk pulang. Dan lebih parahnya, ada orang-orang yang masih membutuhkan Raja Unicorn. Lalu terlihat Raja Unicorn kembali ke kawasan kumuhnya. Tubuhnya remuk dan penuh luka. Meski babak belur, rokoknya tetap menempel di mulut, seolah itu satu-satunya harga diri yang tidak bisa dilepas. Para penghuni kawasan itu melihat Raja Unicorn datang dalam kondisi seperti itu. Karena Raja Unicorn selama ini melindungi mereka dari para tukang palak, mereka langsung berlarian menolongnya. Kembali ke laboratorium, Yakai menerima telepon. Yakai melapor pada Lord Long bahwa operasi dengan Raja Unicorn gagal. Yakai menanyakan kenapa tidak mengirim Yakai saja sejak awal, karena Yakai yakin dirinya akan jauh lebih efisien. Lord Long menolak.
Menurutnya tidak perlu. Lord Long menyatakan dia sendiri yang akan turun tangan. Yakai kaget, menanyakan apakah Lord Long serius. Lord Long menyebut semuanya akhirnya mulai menarik. Selama ribuan tahun dia menyaksikan perubahan besar di tanah ini, perlahan hatinya jadi diam, seperti air yang tidak bergerak. Namun saat ini dia akhirnya merasakan riak. Lord Long bahkan sempat lupa bahwa jantungnya masih bisa berdegup. Setelah itu, cerita kembali ke perahu kecil Haichen. Seorang pendayung bertanya apakah dua pemuda itu benar-benar ingin tinggal di pulau itu. Pulau itu terpencil dan seperti kosong. Pendayung menawarkan untuk kembali saja kalau mereka berubah pikiran, namun keduanya tidak menggubris, mereka tetap tinggal. Pendayung menyebut nama pulau itu Pulau Bunga Putih. Haichen mengingat sampai umur 7 tahun dia tinggal di sana bersama ibunya meski ingatannya buram. Pulau itu terlihat agak berbeda dari yang dia simpan dalam ingatan. T menyuruh Haichen berhenti banyak bicara dan jadi pemandu. Masalahnya, Haichen mengaku tidak ingat jalan. T menyepelekan itu, menilai ini tanah asal Haichen jadi pasti ada cara. Haichen dan T mulai berjalan masuk, namun Haichen makin merasa aneh. Tempat itu terasa asing. Pulau Bunga Putih dalam kepalanya tidak pernah seperti ini. T mengikuti di belakang, mulai curiga, menyadari Haichen bahkan tidak tahu kemana mereka melangkah. Haichen sendiri bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Dia tidak ingat apapun, tapi entah bagaimana seperti ada keajaiban kecil yang menuntun. Di tengah langkah, Haichen menemukan jalur sempit yang terasa familiar. Dia tahu kalau mengikuti jalur itu, dia akan sampai ke rumahnya. Waktu kecil, ketika dia bermain dengan teman-temannya, dia bisa mendengar suara ibunya dari arah sana. Setiap kali mendengar, Haichen akan mengikuti jalur yang sama itu. Begitu mendekat, Haichen tertegun. Rumahnya berubah jadi reruntuhan. T juga mengamati sekitar, lalu menemukan sebuah pohon yang mencurigakan. Pohon itu terlihat hangus, tapi bukan hangus biasa. Lebih tepatnya, pohon itu hancur karena ledakan besar. Bagi T, itu jelas pekerjaan non-manusia. Di dekat sana juga ada tulisan aneh yang tertinggal. Kata-katanya terpatah-patah menyebut bunga putih, gadis, dan langit. Kata-kata itu membingungkan, tapi nyata tertulis di sana. Untuk menjawab kecurigaannya, T menanyakan pekerjaan ibu Haichen. Haichen menjelaskan ibunya adalah dukun yang dihormati, bahkan terkenal di wilayah itu. T menanyakan, kalau begitu kenapa rumahnya hancur? Haichen mengaku tidak tahu banyak. Setelah ibunya meninggal, muncul rumor-rumor aneh. Orang-orang mengatakan ibunya membongkar rahasia langit, lalu menerima hukuman ilahi. T menyatakan mengerti. T lalu menanyakan bagaimana ibunya meninggal. Haichen justru makin bingung. Seberapapun dia memaksa ingatannya, dia tidak bisa mengingat apapun. Yang dia tahu hanya ibunya memang selalu rapuh sejak dulu. Namun tiba-tiba sebuah potongan ingatan muncul. Haichen melihat sosok seseorang, tapi dia tidak bisa mengingat siapa. Semakin dia mencoba menekan ingatan itu, kepalanya makin sakit. T menyuruhnya melepasnya, lebih baik melupakan dulu untuk sementara. Namun di saat yang sama, T menoleh dan menyuruh seseorang keluar dari balik pohon. T menanyakan sampai kapan orang itu berniat mengikuti mereka. Sosok itu muncul, memuji kemampuan mereka, menilai Haichen cukup terampil, sampai bisa menyadari keberadaannya. T menilai, dengan aura sebesar itu, memang sulit untuk tidak ketahuan. Lalu tiba-tiba sosok tua itu menghilang dan muncul di atap reruntuhan. Orang tua itu menilai mereka berani sekali menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Apakah ingin berburu harta di rumah kosong? Orang tua itu menganggap itu menarik karena dia tidak menyangka akan menemukan non-manusia lain di pulau terpencil ini. Haichen bingung karena orang tua itu selalu membelakangi mereka. Orang tua itu menjawab, siluet itu penting. Haichen tetap tidak paham. Tanpa menjelaskan lebih jauh, orang tua itu akhirnya berbalik. Dan begitu wajahnya terlihat, Haichen seperti ditarik ke masa lalu. Haichen ingat, dulu ada masa ketika orang tua itu pernah menggenggam tangannya. T tidak mau membuang waktu. T menanyakan siapa sebenarnya orang tua itu. Orang tua itu menanyakan apakah T benar-benar ingin tahu. Namun alih-alih menjawab, dia membuat adegan besar. Dia melompat dari atap dan mendarat dengan pose pahlawan. Dia menegaskan kalau memang T ingin tahu, T harus melawannya dan menang. T mulai kesal. T menyebut meski wajahnya muda, dia tetap seorang senior dan orang tua itu harus menghormatinya. T menyebut dirinya dewa perang legendaris dari Laut Timur. Orang tua itu langsung sadar dia sedang masuk masalah. Namun dia tetap tidak mundur. Orang tua itu melayangkan pukulan, tapi T menghindar mudah. Dalam sekejap T sudah ada di belakangnya. Orang tua itu membalas dengan tendangan memutar. Namun T kembali menghindar. T bahkan mengejek, menyebut orang tua itu terlalu lambat. Orang tua itu tidak suka diperlakukan seperti itu. Dia mencoba pukulan telapak, tapi T menghindar lagi. Lalu menyatakan sekarang gilirannya menyerang.
T mulai menghajar orang tua itu habis-habisan. Orang tua itu mengeluh dia tidak masalah dipukul tapi jangan di punggung. Dia terus mengingatkan soal siluet, seolah siluetnya harus tetap sempurna. Meski begitu, orang tua itu tetap mengakui T memang tidak buruk, T hidup sesuai reputasinya. Namun orang tua itu menilai meski gerakan T lincah, T kurang tenaga dan fondasinya sangat tidak stabil. T tersinggung, menanyakan orang tua itu benar-benar berani mengkritik. T menegaskan orang tua itu akan bertemu tinju dan kakinya dan menanyakan lagi apakah T masih dianggap kurang tenaga dan tidak stabil. Orang tua itu terus tersenyum meski dipukuli, lalu menyebut pola serangan T terlalu mudah ditebak. Dia juga mengejek cakar T, menanyakan apakah itu dipakai untuk menggelitik. T yang mulai khawatir menanyakan apakah orang tua itu serius, karena orang tua itu sudah berdarah. Orang tua itu tertawa seperti orang sinting, lalu akhirnya jatuh, tidak sanggup berdiri. T menyuruhnya berhenti main-main dan menunjukkan identitas aslinya. Orang tua itu masih mencoba menggerakkan tangan, tapi tenaganya minim. Dia memaksa lagi sedikit demi sedikit. Lalu ketika jari tengahnya terangkat, tanah di bawah mereka bergetar. Sebuah totem kayu muncul dari dalam tanah, menghantam dan melempar T menjauh. Orang tua itu menanyakan lagi apakah T benar-benar ingin tahu identitasnya. Kalau iya, T harus siap. T bangkit sambil mengeluh kesakitan. T menilai kemampuan orang tua itu tidak biasa. Namun T juga membentak dia tidak punya waktu tuh untuk permainan. T menyerang lagi, tapi orang tua itu sudah menunggu. Orang tua itu mengaktifkan kemampuan yang sama dan puluhan totem kayu lain meledak keluar dari tanah. Totem-totem itu memang hanya kayu, tapi menyebalkan dan terus muncul dari sudut tak terduga. Salah satunya muncul tepat di bawah kaki T sampai T kehilangan pijakan. Di tengah kekacauan itu, orang tua itu masih terus bicara tanpa henti. Hai-chan akhirnya menanyakan apakah orang tua itu dewa bumi. Orang tua itu membenarkan menanyakan kenapa Hai-chan baru sadar sekarang. Menurutnya dari cara dia memanggil totem kayu dan bermain dengan tanah, seharusnya sudah ketahuan dari awal. Hai-chan mengatakan dia memang mengenal orang tua itu. Hai-chan pernah melihatnya saat kecil. Orang tua itu pasti mengenal ibu Hai-chan. Dewa bumi membenarkan lalu mencengkeram kepala Hai-chan seolah kepala itu bola dan menyebut sudah lama sekali. Dewa bumi itu ternyata sudah menunggu bertahun-tahun sampai akhirnya memilih tempat yang lebih sunyi, sebuah gua supaya tidak ada yang mengganggu. Di sana Dewa Bumi menyuruh Hai-chan masuk lebih dulu untuk menyapa ibunya. Dewa Bumi bilang ibunya ada tepat di dalam. Hai-chan sempat terpaku karena ini jelas bukan yang dia bayangkan. Namun begitu masuk, yang menyambutnya bukan ibunya dalam wujud nyata, melainkan sebuah tempat peringatan. Hanya memorial, sunyi, dingin, dan terasa seperti jarak yang tidak bisa dijembatani. Dewa Bumi menyuruh Hai-chan menyalakan dupa untuk ibunya. Beberapa waktu setelah itu, Hai-chan, T, dan Dewa Bumi sudah berada di rumah Dewa Bumi. Orang tua itu menyuruh mereka santai saja, tidak perlu sungkan, anggap rumah sendiri, istirahat sesuka hati. T yang masih kesal langsung menuntut penjelasan. T menanyakan kenapa Dewa Bumi tadi begitu agresif, padahal T jelas tidak berniat membunuhnya. Dewa Bumi memasang wajah tidak terima. Dewa Bumi menantang balik seolah T benar-benar mau membahas kekerasan. Punggung Dewa Bumi sendiri sudah dihajar sampai hancur, tapi Dewa Bumi tetap bicara dengan gaya sok benar. Namun di balik itu Dewa Bumi terlihat tulus bahagia karena dia sudah mengkhawatirkan Hai-chan selama ini. Dewa Bumi bahkan sulit percaya Hai-chan bisa tumbuh sebesar ini. Dewa Bumi menyebut 10 tahun terakhir hatinya seperti hanyut. Setiap hari terasa seperti meditasi di gua gelap. Dia juga tidak bisa melangkah keluar dari pulau sama sekali. Dengan hal-hal aneh berkeliaran di sekitar, hidup seperti itu jelas tidak menyenangkan. Tapi Dewa Bumi tetap bersyukur, karena hari ini dia merasa seolah kembali ke cahaya. Sambil menaruh tongkatnya yang bentuknya entah kenapa terlihat feminin, Hai-chan akhirnya menanyakan penyebab sebenarnya kematian ibunya. Dewa Bumi menanyakan seberapa banyak Hai-chan masih mengingat masa lalu. Hai-chan bilang dia hanya ingat potongan-potongan. Dia ingat hari ketika Dewa Bumi datang menjemputnya. Dia juga ingat malam itu ada badai besar, hujan gila-gilaan, angin seperti mau merobek pulau. Dan di tengah badai itu, rumahnya terkena hantaman. Hai-chan juga ingat ada seorang pria berdiri di depan rumah, menatap dalam diam, tidak berkata apa-apa. Mendengar itu, Dewa Bumi menilai pada akhirnya tidak ada yang bisa lolos dari susunan takdir. Dewa Bumi menyuruh Hai-chan memperhatikan baik-baik lalu cerita masuk ke kilas balik. Di masa itu Dewa Bumi diminta menghentikan pria tersebut, namun Ibu Hai-chan menolak keras. Menurut Ibu Hai-chan, pria itu ingin menjadi naga. Dan yang lebih buruk, dia benar-benar punya kekuatan untuk melakukannya. Kalau Dewa Bumi pergi menghadapi pria itu, mungkin tidak akan ada jalan pulang. Selain itu, Dewa Bumi masih harus melindungi Hai-chan. Dewa Bumi tidak mungkin membalik prioritas itu, tidak mungkin menjaga Hai-chan sekaligus melawan pria tersebut. Mereka terpaksa memilih. Dewa Bumi jelas tidak suka pilihan itu. Tapi Ibu Hai-chan menyebut keluarga mereka sudah melindungi Leontin Giok itu turun-temurun. Mungkin semua yang terjadi memang mengarah ke hari ini.
Di saat itu, Haichen kecil muncul. Dia langsung melihat ibunya ada di sana dan Dewa Bumi juga ada di sana. Ibunya memanggilnya dan menyebut ada hadiah. Haichen kecil langsung semangat. Namun hadiah itu bukan mainan atau sesuatu yang menyenangkan. Ibunya menyerahkan Liontin Giok, menjelaskan itu adalah jimat pelindung. Mulai sekarang itu milik Haichen. Liontin itu akan selalu melindunginya dan dalam kondisi apapun, Haichen tidak boleh melepasnya. Haichen kecil protes, menilai itu hadiah yang tidak keren dan meminta yang lain. Dewa Bumi sempat mengusulkan opsi lain, membangunkan sosok itu. Namun Ibu Haichen berkata, kalau mereka membangunkan T mungkin bisa menghadapi pria tersebut. Tapi itu berarti mereka melawan takdir. Karena itu Ibu Haichen meminta Dewa Bumi melakukan persis seperti yang dia katakan. Takdir tidak bisa ditebak. Namun Ibu Haichen percaya bocah itu akan sanggup menuntaskan misinya. Kembali ke masa kini, Haichen menanyakan pada Dewa Bumi siapa pria yang ingin menjadi naga itu. Dewa Bumi menyebut itu musuh besar ibunya, namanya Lord Long. Adegan lalu bergeser ke sebuah gang kota. Ada seseorang berlari sambil kehabisan napas. Itu si manusia ular dari awal. Dia memperingatkan seseorang untuk tidak mendekat. Namun dari semburan api yang terasa, jelas sosok yang mengejar bukan orang biasa. Rubah berekor 9 muncul dan menekan si manusia ular, menilai dia tidak perlu lari. Rubah itu cuma mau mengobrol sebentar. Sayangnya, cara rubah itu mengobrol terasa seperti ancaman. Si manusia ular tetap menyuruh rubah berekor 9 jangan mendekat. Rubah berekor 9 lalu menanyakan apakah si manusia ular yang membangunkan T. Kalau memang dia yang membangunkan T, berarti dia pasti tahu T ada di mana. Setelah itu, Rubah Berekor 9 menjelaskan semuanya pada Kaiki, menghubungkan kejadian sekarang dengan mitologi yang mereka dengar di kelas dulu. Rubah itu menyebut dahulu ada perang besar antara suku beruang dan suku harimau untuk memperebutkan tanah ini. Kaiki bilang dia pernah dengar itu di sekolah. Pelajaran sejarah waktu kecil sering memutar ulang kisah-kisah mitos itu. Rubah Berekor 9 menilai cerita yang Kaiki dengar hanya dongeng yang dirapikan. Di baliknya ada kebenaran yang manusia tidak tahu. Dalam perang itu, suku harimau maju tanpa henti, menyapu apapun yang menghalangi. Semua itu karena Jenderal Harimau, dewa perang dari Laut Timur. Kaiki ragu karena setahunya pemenang perang itu suku beruang. Rubah itu membenarkan dan berkata itulah yang terjadi pada akhirnya, tapi ada alasannya. Di akhir perang, sang harimau menghilang. Setelah itu keadaan suku harimau memburuk drastis. Arah perang berbalik, lalu suku beruang menang. Kaiki menanyakan apakah sosok yang mereka cari sekarang adalah harimau yang menghilang itu. Rubah Berekor 9 membenarkan. Rubah itu menilai Yagang sudah memecahkan segel harimau itu, jelas berniat merekrutnya. Rubah itu harus menghentikan mereka, tetapi dia tidak bisa menjamin T akan berpihak padanya. Kaiki menanyakan apa yang terjadi kalau T memilih berpihak pada Yagang. Rubah Berekor 9 menjawab, kalau begitu dia tidak punya pilihan. T harus dijadikan abu. Kaiki memarahi Rubah itu, menyuruhnya berhenti menyalakan api seenaknya di malam begini, karena itu bisa menarik perhatian. Sementara itu, di pulau, T menyebut dia sudah menunggu 5.000 tahun. Hari ini adalah hari untuk menuntaskan dendam. T terlihat seperti sedang bertarung melawan beruang. Namun ternyata itu bukan beruang dari suku manapun, melainkan beruang biasa, bahkan bukan makhluk hidup. Setelah beberapa saat, baru terlihat T sebenarnya sedang memukuli patung beruang dari kayu. Haichen merasa tidak nyaman menonton adegan itu. Namun T justru melempar air ke Haichen dan menyuruhnya fokus. Haichen bingung, dari mana air itu datang? Bukannya tadi harusnya meditasi. Dewa Bumi menjelaskan di pulau itu ada segalanya kecuali air terjun. Jadi dia terpaksa improvisasi. Dewa Bumi lalu menjelaskan pada Haichen. Haichen pasti sudah sadar dirinya berbeda. Namun beda saja tidak cukup. Seseorang bisa jadi pedang terbaik, tapi kalau tidak ditempa, ujungnya cuma besi rongsokan. Haichen menyatakan paham dan siap menghadapi jalannya. Disitulah hari pertama latihan dimulai, dan Haichen langsung diseret ke sana-sini. Minggu pertama, Haichen dipaksa 100 repetisi deadlift. Minggu kedua, mereka masuk fase membesarkan tubuh. Apapun yang mereka temukan, mereka makan. Minggu ketiga, mereka beralih ke meditasi. Haichen duduk, memaksa diri fokus, menahan napas, mengunci pikirannya setenang mungkin. Haichen tahu dia harus mengubah kekuatan yang pernah ia serap. Dia harus menyalurkan, menata, dan mengendalikannya. Untuk bisa menguasai kekuatan itu dengan bebas, dia butuh hati yang tenang. Namun di tengah meditasi, Haichen teringat Sushi. Seketika bayangan lama itu kembali, jatuh yang dulu, dan rasa bersalah yang tidak selesai. Haichen juga teringat Wong Hu dan Raja Unicorn. Dia mencoba menenangkan ingatannya, meredakan rasa sakit itu. Tapi lalu muncul sosok paling kotor di kepalanya, bajingan yang dulu mengambil ibunya. Orang itu menuntut tahu di mana kemampuan ibunya. Kalau ibunya tidak punya, ibunya akan dibakar sampai jadi abu. Yang paling menyiksa, Haichen ada di sana hari itu. Dia melihat semuanya. Dia mencoba menyelamatkan ibunya, tapi semua
semuanya sudah terlambat. Haichen tidak bisa menenangkan pikiran itu. Begitu pikiran itu pecah, kekuatannya meledak. T langsung menyadari perbedaannya. Namun saat T menoleh, Haichen sudah lenyap, bergerak dengan cara yang tidak benar, seperti kekuatannya aktif tanpa kendali. T menanyakan apa yang terjadi pada Haichen. Dewa Bumi menjelaskan Haichen kemungkinan sedang diserang balik oleh para non-manusia yang pernah ia serap. Itu berarti kekuatan yang Haichen telan dulu sedang menggerogoti pikirannya. T menanyakan, apakah itu berarti non-manusia yang pernah diserap Haichen sedang mengendalikan pikiran Haichen? Dewa Bumi menyebut tampaknya begitu. Orang di depan mereka bukan Haichen yang asli. Dewa Bumi bisa merasakan sosok itu sangat marah, amarah yang pekat seperti bara. Dewa Bumi menanyakan pada T, Haichen sempat menyerap apa saja. Karena jelas Haichen tidak menyerap sesuatu yang baik. T mengingat Haichen sempat menyerap non-manusia yang tenang, lalu menyerap yang psiko. T tidak menyangka yang psiko itu sekuat ini. Boleh kuat, tapi tidak seharusnya setingkat ini. Namun yang terjadi di depan mata jauh lebih kacau. Haichen bergerak liar, melompat-lompat seperti monyet, seperti kehilangan pusat. T mulai ketakutan dan meminta Dewa Bumi memikirkan sesuatu. Yang lebih parah, warna mata Haichen berubah, seperti bukan mata manusia lagi. Dewa Bumi sadar ada yang sangat salah. Itu bukan sekadar kemarahan. Haichen sedang dimakan dari dalam oleh non-manusia di tubuhnya. Kalau Haichen tidak bangun segera, itu akan jadi akhir. T sendiri dihajar habis-habisan sampai T bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalam Haichen. Haichen jelas bukan manusia biasa, tapi bagaimana tubuh manusia bisa menampung kekuatan sebesar itu. Dewa Bumi mencengkeram Haichen lalu menjelaskan pada T seharusnya pernah mendengar ini. Ini kemampuan ilahi, rahasia yang diwariskan secara sembunyi-sembunyi oleh para gadis langit dari suku beruang. Kemampuan itu memungkinkan seseorang menyerap kekuatan non-manusia yang sudah mati, mengambilnya untuk diri sendiri. Bukan cuma mengambil, tapi juga memperkuatnya. T menolak percaya. T menolak menerima itu terjadi pada Haichen. Dewa Bumi menegaskan, itu Haichen. Haichen adalah keturunan terakhir suku beruang yang tersisa. Mereka harus membuat Haichen bangun sendiri, memutus kerasukan itu, membebaskan diri dari kendali yang menggigit pikirannya. Kalau tidak, Haichen akan benar-benar habis. T menyebut sebelum itu terjadi, dia mungkin sudah mati duluan di tangan Haichen. Namun T tetap melawan. T membalas, tidak mau sekadar jadi samsak. T mencengkeram leher Haichen, memaksa tubuh liar itu berhenti. Dewa Bumi memanggil Haichen, menanyakan apakah Haichen bisa mendengar. Dewa Bumi meminta Haichen tidak boleh kalah pada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Haichen harus mendengar suara di dalam hati sendiri. Di saat itu Haichen seperti masuk ke ruang yang berbeda. Haichen bertemu langsung dengan ibunya. Haichen menanyakan siapa yang melakukan itu pada ibunya, siapa yang mengambil ibunya. Roh ibunya memberi jawaban yang pahit. Hidup tidak memberi siapapun hak memilih sesuka hati. Setiap kali Haichen melawan takdir yang kejam ini, Haichen seakan memikul dendam ibunya. Namun ibunya sendiri tidak bisa apa-apa. Ibunya hanya bisa melihat, hanya bisa menyaksikan Haichen menderita tanpa bisa menyentuh atau menolong. Haichen tidak tahan. Haichen menangis, menumpahkan rindu yang menumpuk, rindu yang tidak pernah sempat selesai. Dan setelah itu, Haichen akhirnya merontak keluar. Haichen kembali ke tubuhnya, kembali dengan cara yang dramatis, tapi setidaknya dia lepas. Dia kembali normal. Dewa Perang menanyakan pada T, apakah T melihat itu? Haichen sudah kembali. Itulah kekuatan yang menyeberangi 5.000 tahun, warisan langsung dari suku beruang. Dan untuk memahami kekuatan itu lebih dalam, jalannya sudah jelas. Haichen harus terus ditempa.